Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam satu lagi janji Alkitab yang kita akan melihat dari Roma pasal 10 ayat 11, Roma 书第10章第11节, Romans chapter 10 verse 11. Roma pasal 10 ayat 11. Kerana kitab suci berkata bahawa siapa yang percaya kepada dia, dia tidak akan dipermalukan. Di sini ada satu cerita tentang seorang yang bernama Josh yang berada di Amerika Syarikat, di mana satu malam tiba-tiba ada polis datang untuk menangkap dia, bahawa dia dituduh telah menganiaya anak-anaknya. Tapi cerita yang sebenarnya sebab istrinya ini ada sakit jiwa, jadi dia melakukan dan menuduh suaminya ini Josh yang melakukan penganiayaan itu, penteraan tu, di mana sebenarnya istrinya yang buat, Jadi Josh hanya percaya kepada Tuhan, sebab dia seorang yang kuat, yang memang percaya kepada Tuhan di gereja, melayani dan sebagainya. Jadi waktu dia disiasat di balai polis untuk sekian lama, lepas tu dia dimasukkan dalam lock up lah orang bilang, dan untuk menunggu sampainya perbicaraan bermula. Jadi waktu itu dia hanya berdoa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Memang dia tanya kenapa ini terjadi kepada dia, Ini langsung tak masuk akal. Dia tidak pernah melakukannya. Malahan perkara demikian datang secara tiba-tiba lah. Jadi dia berdoa kepada Tuhan dan dia percaya saja apa sahaja yang Tuhan akan lakukan, dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Sememangnya waktu perbicaraan di mahkamah, dia telah menang dalam kes itu, dan di mana dibuktikan bahawa dia tidak mendera, padahal istrinya yang sakit jiwa itu membuat demikian. Jadi dia menang dalam kes itu dan mendapatkan hak menjaga anaknya. Memang dia tidak buat apa-apa tentang istrinya, hanya dia terpaksa dimasukkan dalam pusat sakit jiwa yang di mana dalam pulihannya, pemulihan tu, supaya dia dapat sihat kembali. Jadi waktu yang sama kita boleh belajar dari sini. Saya rasa selain daripada cerita seperti Josh, kami juga mengalami banyak perkara yang serupa, bukan? Kadang-kadang dituduh, kadang-kadang dianiaya, kadang-kadang tak tahu kenapa tiba-tiba terjadi kepada kamu, di mana kamu rasa kamu tidak buat salah, tapi berlakulah, jadi jangan kita rasa kecewa ataupun putus asa ataupun salahkan siapa. Kita hanya berdoa kepada Tuhan. Sebab di sini kata siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Orang yang percaya kepada dia, kau dapat berdiri teguh walau apapun yang terjadi. Pernah di sekolah dulu kami dipaksa buat hal-hal yang tidak baiklah, yang memang menentang kepada ajaran Kristen, yang kepercayaan kita. Jadi bagi saya boleh melihat bagi Kristen yang memang sejati, yang kuat imannya, yang percaya kepada Tuhan, mereka tidak akan bertoleransi. Saya pun tidak pernah. Kalau dia sampainya kadang gugat, bahwa kalau kami tidak buat demikian, kami tidak akan dapat kebaikan, ataupun kadang-kadang mungkin kita akan dirampas kemudahan ataupun apa sahaja hak yang boleh kita lakukan di sekolah. Banyaklah, tapi biarlah, walaupun kamu buang saya dari sekolah apapun, saya tetap mau memegang kuat kepada kepercayaanku. Sebab seringkali mereka buat macam ada aktiviti lah pada hari Minggu, jadi kadang-kadang minta tulis surat pun dia bilang tidak, kalau dia datang akan direkod, dicatat sebagai kamu penting sekolah ke apakah, sebab hari Minggu sama pergi ke gereja kan. Jadi itu tidak pernah, biarpun kadang-kadang sampainya mau ambil
ujian untuk rencana pun bilang mau buat di hari Minggu, biarlah. Kau ada yang katakan kalau kau dia buat 1 tahun nanti kau lambat tu hilang peluangmu. Pedulilah. Saya tetap mau kekalkan kepercayaanku. Jadi tapi banyak kali di mana Tuhan memang menembus dan tidak membiarkan saya dipermalukan begitu. Sentiasa pemimpin tu, cikgu itu yang bilang okey lah ya, jangan buat hari Minggu. Kalau kau dia mau okey, kita buat hari Sabtu. Okey lah ya. Jadi kita harus percaya kepada dia. Bagi anda yang bekerja, kalau kamu menghadapi cobaan-cobaan yang sedemikian suaka ataupun suruh kamu buat sesuatu yang tidak baik yang tidak sah daripada undang-undang jangan bertoleransi. Biarpun kalau anda terpaksa potong gaji ataupun hilang kerjamu, jangan sebab perkara yang demikian kita hilang kepercayaan kepada Tuhan, sebab Tuhan pasti akan tolong kita. Tapi kalau kita bertoleransi dan membiarkan kita melakukan kesalahan, hilang sudah maknanya kita percaya kepada Tuhan. Amin ya. Jadi Tuhan memberkati. Untuk hal apa-apa pun ingat ya, kita tidak akan dipermalukan sebab Tuhan ada beserta dengan kita. Amin ya. Jadi sekali lagi berjaga-jaga di luar. Memang apapun yang terjadi, jangan kita menjadi longgar, tidak lupa bawa masker, lupa cuci tangan, tidak menjaga jarakan sosial. Jangan ya. Ingat, buat baik-baik, sama-sama kita mempanteras COVID-19 ini. Amin. Jadi lindungi diri, lindungi semua.